Dan kembali di kabar petang, pemirsa, sejumlah pihak meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji ulang penerapan sistem ganjil genap kendaraan. Penerapan sistem ganjil genap dinilai menyumbang peningkatan penyebaran COVID seiring meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum seperti KRL dan bus Transjakarta. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap kendaraan. Pasalnya, sejak penerapan kembali aturan ganjil genap, jumlah pengguna transportasi umum seperti KRL dan bus Transjakarta mulai meningkat. Akibatnya upaya menjaga protokol kesehatan di transportasi umum semakin sulit dilakukan. Nah, kami juga mendapatkan data-data dari unsur dari pemerintah Provinsi DKI dan juga dari unsur TNI bahwa mereka yang terpapar COVID ini sebagian besar atau prosentasenya itu lebih besar, lebih banyak menggunakan transportasi umum. Ya. Salah satu hal yang kami bicarakan dengan pemerintah DKI adalah sejak diberlakukan aturan ganjil genap mengalami peningkatan jumlah penumpang umum untuk di kereta api sebesar 3,5%, lantas untuk di Transjakarta antara 6 sampai 12%. Nah, kalau yang di kereta api rata-rata penumpang per hari itu 400.000 sekian, peningkatan 3,5% itu juga sebenarnya cukup tinggi sehingga tingkat upaya untuk mengurangi jaga jarak akan semakin sulit dilakukan. Namun sebagian pihak menganggap pemberlakuan kembali ganjil genap tak manjur untuk menekan penyebaran COVID di ibu kota. Saya GAG mengontrol COVID tidak efektif, ya. Tadi Pak Wagub sudah sampaikan bukti-buktinya, tetapi di lapangan itu tidak efektif. Karena apa? Karena manusia atau orang-orang Indonesia ini tidak bisa dikontrol hanya dengan himbauan, hanya dengan sebuah peraturan, tanpa ada sanksi yang dikenakan atas pelaksanaan peraturan itu. Apabila sasarannya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, saya akui hal ini memang cukup efektif, terutama pada saat jam sibuk pagi dan jam sibuk sore, sehingga lalu lintas relatif lebih lancar. Namun, apabila sasarannya adalah agar masyarakat melaksanakan bekerja dari rumah atau work from home, atau juga dalam arti mengurangi perjalanan keluar rumah, maka seyogianya bukan menyoroti atau kebijakan di bidang lalu lintas, namun lebih menitikberatkan pada pengawasan kegiatan perkantoran, yang mana sebelumnya pernah ada pengaturan mengenai jam masuk kerja. Nah, ini yang perlu lebih diawasi. Transportasi umum saat ini menjadi salah satu klaster baru penyebaran COVID-19, selain klaster perkantoran dan klaster keluarga. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengevaluasi pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan. Menurut Doni Monardo, sistem ganjil genap membuat penumpang transportasi umum kereta api meningkat. Selain itu, 62% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet merupakan pengguna kendaraan umum. Ya, kalau sudah begini, apakah pemberlakuan sistem ganjil genap seiring dengan semangat dalam memerangi virus corona atau COVID-19 di Indonesia? Untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga pakar epidemiologi Prof. Pandu Riono. Kita ke selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Baik Pak, kita mau ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, Bang Riza. Ya. Banyak desakan untuk mengevaluasi sistem ganjil genap. Apakah ini sudah masuk agenda dari Pemprov DKI Jakarta? Yang pertama ya terkait evaluasi ganjil genap, sebelumnya perlu kami sampaikan kebijakan yang kami ambil terkait pencegahan, penanganan, penanggulangan masalah COVID itu tidak bisa parsial ya. Kami membuat kebijakan itu harus komprehensif, holistik, menyeluruh
terintegrasi, terkoordinasi, dan lain-lain ya. Dan dalam pengambilan kebijakan juga perlu kami sampaikan sekali lagi, kami melibatkan banyak pihak. Di internal kami libatkan dalam rapat-rapat dengan dinas, OPD, SKPD terkait, kemudian juga secara horizontal juga kami melibatkan Kapolda, Pangdam, Kajati, dan seterusnya. Vertikal juga begitu. Terkait ganjil genap juga demikian. Kita terus melakukan evaluasi. Sebetulnya bukan cuma ganjil genap, semua kebijakan yang kami ambil, setelah kami ambil, kami sosialisasikan, kami laksanakan, dan tentu kita supervisi, kita monitoring, dan kita evaluasi. Oke, Bang Riza, begini, banyak juga pengamat publik yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan sistem ganjil genap dengan menekan penularan virus corona ini. Ya jelas ada hubungannya. Cuma kan tidak bisa diselesaikan hanya dengan ganjil genap. Itu kan pengaturan di transportasi, pengaturan penanganan menekan penyebaran kan di semua lini dilakukan, di perkantoran, di pasar, di rumah sakit, di pabrik, di mana-mana lah, di tempat-tempat rekreasi, semua kita lakukan. Nah, kenapa ganjil genap dibutuhkan? Ya sebelum ada masa pandemi kan dalam rangka mengurangi kepadatan. Nah sekarang karena mulai pelonggaran, nah ganjil genap ada dua fungsinya, di samping mengurangi kepadatan, juga dapat membatasi orang keluar rumah. Tapi apa kemudian memang orang penjelasannya evaluasi kami, Bang Riza, penjelasannya seperti apa yang menjelaskan bahwa kalau ganjil genap ini justru tidak berpengaruh kepada penyebaran virus coronanya begitu? Ya jelas dapat mengurangi penyebaran dong, karena orang yang keluar rumah kan berkurang intensitasnya. Tapi di sisi lain jumlah penumpangnya meningkat, kan dipaparkan oleh Pak Doni Monardo. Umpamanya orang yang keluar kantor itu kan kami ada kebijakan di perkantoran supaya dibagi shiftnya, shift pergi, shift pulang, shift istirahat. Kemudian di perkantor kan pelonggaran hanya 50%, bahkan ada yang di bawah itu. Akhirnya kan juga para pimpinan atau karyawan semua mengatur, disesuaikan juga dengan kendaraan pribadi yang dimiliki yang selama ini digunakan. Kemudian juga penggunaan transportasi umum juga diatur. Nah, Bang Riza, transportasi umum diatur, tapi nyatanya fakta dari Doni Monardo yang menyatakan bahwa banyak klaster baru dari transportasi umum, salah satunya kereta api. Ya sejauh data yang kami miliki, ya kami punya data bahwa data penyebaran klaster itu tidak ada di transportasi umum. Data klaster itu di rumah sakit, di puskesmas, di pemukiman, di perkantoran, di pasar, begitu. Sampai hari ini belum ada ditemukan transportasi umum menjadi sebuah klaster, apakah di kereta maupun di bus. Namun ketika waktu pemerintah membuka di 5 Juni, ketika dimulainya pembukaan transportasi umum memang terjadi kepadatan di awal-awal. Namun demikian PT Kereta Api dengan cepat dan sigap membuat regulasi mengatur sehingga antrian tidak lagi menumpuk, semua yang masuk ke kereta, masuk ke bus itu dipastikan menggunakan masker, di termogan, cuci tangan dan sebagainya. Justru kami mengapresiasi para pengelola transportasi umum di bus Transjakarta maupun di kereta itu termasuk unit kegiatan yang melaksanakan protokol dengan baik ya. Kalau kita bandingkan di perkantoran justru yang lebih sulit diawasi di perkantoran. Kalau di kereta kan ada petugas kami yang hadir di situ, petugas KAI, di Transjakarta ada petugas kami. Nah memang belakangan ini betul disampaikan Pak Doni bahwa ada peningkatan penggunaan orang yang berpindah ke transportasi umum sebanyak 3,5%. Itu data dari Pak Doni, data dari kami itu 2,9% ya. Kenapa? Menurut saya wajar ya. Pertama, kan selama ini masa pandemi orang tidak keluar rumah, kemudian secara bertahap sesuai dengan pelonggaran makin ke sini makin meningkat. Aktivitas bertambah sesuai dengan pergerakan ekonomi yang mulai juga terus orang bekerja. Kemudian yang ketiga bisa saja disebabkan karena ekonomi orang juga sulit begitu, karena income berkurang, ada yang di PHK, ada yang bekerja di rumah.
dan lain sebagainya, sehingga orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum karena penghematan dan sebagainya. Jadi tidak semua disebabkan ganjil genap sehingga semuanya berpindah ke transportasi umum. Namun demikian, apa yang menjadi masukan Pak Doni terus menjadi perhatian dan kita terus kaji. Insya Allah dalam beberapa hari ini nanti akan kami sampaikan apa yang menjadi kebijakan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan Pak Doni dan gugus pusat. Baik, saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, dari kacamata epidemiologi, seperti apa? Apakah memang kebijakan ganjil genap ini saja yang menjadi satu-satunya faktor, atau memang justru sebenarnya kebijakan pelonggarannya ini yang kemudian menjadi masalah untuk memerangi virus corona di Indonesia? Iya, kita nggak boleh melihatnya sepotong-sepotong ya, komprehensif nih. Kan mulai peningkatan yang minggu-minggu ini dasar itu karena memang pergerakan penduduk 2 kali weekend kan. Itu 2 kali weekend pada penduduk yang berpergian dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau yang sehari-hari, menurut saya sih kalau memang sebagian orang yang terinfeksi itu menggunakan transportasi umum, bukan berarti transportasi umum sebagai penyebab, ya kan. Kemudian dicari-cari gara-garanya, kenapa? Oh, terjadi ganjil genap kemudian menyebabkan peningkatan penggunaan transportasi umum. Ya semuanya betul, tapi tidak ada kaitan satu sama lain. Bisa saja ini sebenarnya berdiri independen gitu, dan memang yang paling penting adalah memang ini masalah pelonggaran pembukaan aktivitas penduduk memang potensial sekali akan meningkatkan penularan. Itu hanya bisa ditekan kalau penduduk betul-betul patuh terhadap protokol 3M. Nah, ini yang kalau penggunaan transportasi umum memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan perusahaan transportasi umum yang seharusnya sudah mengusahakan agar benar-benar bisa ditaati. Dan ingat bahwa penggunaan masker dan protokol 3M itu baru bisa menekan penularan kalau di atas 75%. Kalau masih di bawah 75%, itu penularannya masih terus meningkat. Jadi kita harus mengusahakan kalau bisa 100% benar-benar dipatuhi penggunaan 3M tadi. Kalau memang kita mau meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko penularan. Jadi target utama adalah itu. Oke, Pak Pandu, pertanyaan selanjutnya. Fakta dari Doni Monardo yang menyatakan bahwa ada peningkatan orang-orang yang terpapar COVID-19 karena angkutan umum. Nanti dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana dengan paparan yang disampaikan oleh Satgas yang menyatakan bahwa terjadi kepadatan angkutan umum sehingga menyumbang angka positif virus corona ini? Ya, kalau terjadi peningkatan transportasi publik itu kita harus menyadarinya. Jadi kita harus berusaha bagaimana mengurangi kepadatan. Ya, itu yang nanti harus lebih cermat ditindaklanjuti karena penduduk nih sekarang yang sebenarnya masih dibatasi 50% untuk melakukan aktivitas ternyata mungkin sudah 100% gitu kan. Dan karena yang menyebabkan mereka selalu menggunakan transportasi publik yang sangat murah dan juga convenient, nyaman. Nah, ini menurut saya perlu ditindaklanjuti seperti misalnya betul-betul tidak boleh berbicara selama dalam perjalanan menggunakan transportasi publik gitu kan, dan kemudian harus selalu pakai masker, tidak boleh dibuka sama sekali. Dengan demikian maka risiko penularannya akan makin menurun. Karena kita tidak mungkin melarang orang tidak menggunakan transportasi publik, tapi kita bisa melarang orang yang tidak patuh untuk tidak menggunakan transportasi publik. Jadi Pak Pandu, maksudnya untuk kebijakan ganjil genap ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap penyebaran ataupun penekanan dari angka virus corona di Jakarta, begitu? Ya, tidak ada pengaruh langsungnya. Nah, ini menurut saya sih kita harus sikapi gitu. Kalau kita larang ganjil genap atau kita cabut larangannya, nanti terjadi masalah lain. Ya pokoknya masalahnya di mana adalah kepatuhan penduduk tadi untuk menggunakan 3M betul-betul masih rendah sebenarnya. Ini perlu ditingkatkan, baik di sarana transportasi publik maupun di sarana aktivitas lainnya. Yang saya masih melihat adalah di sarana aktivitas lainnya. Yang ini menurut saya perlu ditingkatkan.
Karena kita harus mempunyai target, misalnya harus 80% lebih penduduk yang patuh terhadap menggunakan masker. Kalau tanpa itu, kita tidak punya tujuan sehingga kita lihat, sebagian penduduk masih ini. Jadi kita betul-betul harus meningkatkan perilaku penduduk. Baik Pak Pandu, saya ingin nanti ke Bang Riza, tapi kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini. Kita masih berdialog mengenai perlukah ganjil genap di ibu kota di saat penyebaran virus corona terus meningkat di DKI Jakarta. Kita masih bersama Pak Pandu Riono selaku pakar epidemiologi dan juga Bang Riza. Bang Riza tadi menyambung apa yang tadi terpotong di segmen sebelumnya. Bang Riza, kalau kita lihat di PSBB yang awal-awal ketika itu Jakarta sangat sukses untuk menekan angka penyebaran COVID-19, tidak ada penerapan ganjil genap. Lalu sekarang diterapkan ganjil genap dengan segala aturannya. Nah, kemudian apa sebenarnya latar belakang diterapkannya ganjil genap ini? Apakah memang semata-mata untuk menekan angka penyebaran corona ini atau memang ada faktor lain karena ini adalah ibu kota jadi image-nya harus dijaga dan sebagainya? Ya, jadi pertama kalau dulu di awal-awal memang ganjil genap ditiadakan, memang kan ditutup semua perkantoran. Jadi buat apa ada ganjil genap? Semua aktivitas kan ditutup selama masa PSBB. Jadi memang ya biar dibuka, ganjil genapnya tidak ada, ya tidak ada juga orang yang keluar. Coba kita lihat. Jakarta selama berapa bulan, jalanan kosong. Gitu. Jadi orang juga nggak ada yang berani keluar rumah, dan memang juga tidak diperkenankan keluar rumah, kantor, sekolah, rumah ibadah aja ditutup, gitu loh. Jadi semua akses tutup, ya tentu tidak diperlukan ganjil genap. Nah, kenapa belakangan diperlukan ganjil genap? Ya tadi ini dapat membantu menekan mobilitas orang, menekan mobil kendaraan, pada akhirnya kan menekan mobilitas orang. Dan alhamdulillah hasilnya baik, bahwa orang yang keluar rumah itu berkurang gitu loh. Atau setidaknya mereka mengatur lah, tadinya mau tiap hari keluar, sekarang ya seminggu 4 kali keluar rumah kan, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan 5 hari dalam seminggu. Kan cukup. Bang Riza, tadi kan karena perkantoran ini sudah kembali normal, artinya jika salah satu orang yang harus bekerja namun kendaraannya genap dan hari itu ganjil harus naik kendaraan umum di jam-jam sibuk di mana banyak orang, ini artinya akan seperti apa? Ya itu sudah kami hitung, jumlahnya kan tidak banyak ya. Dan itu juga mendorong para perkantoran, pimpinan mengatur pegawainya. Itu kan memang diatur kan pegawai tidak lebih dari 50%. Bahkan juga kita minta pengaturan shift keluar masuk kantor. Kemudian kita minta juga dibatasi perkantoran itu untuk yang dinas-dinas keluar kota juga dibatasi semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, dengan ada ganjil genap sehingga juga pimpinan waktu mengatur shift juga pegawai bisa menyesuaikan kendaraan pribadi yang digunakan. Jadi banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Nah, cuma karena ada peningkatan transportasi 2,9, dianggap itu semuanya karena ganjil genap. Padahal belum tentu karena ganjil genap. Tadi saya sampaikan di awal, penyebabnya banyak sekali ada peningkatan transportasi. Di antaranya karena orang makin sulit, ya kan harus hemat. Tadinya naik mobil, sekarang ya daripada beli bensin, bayar tol, mobil taruh di rumah, naik transportasi umum umpamanya. Baik. Begitu. Baik. Jadi banyak faktor. Namun demikian apa yang menjadi masukan dari Satgas Pusat, Gugus Pusat, itu menjadi perhatian. Kami terus melakukan evaluasi dan kajian. Mudah-mudahan data dan fakta nanti kita akan cermati, teliti, dan kita ambil kebijakan. Tapi sekali lagi yang paling penting sampaikan Prof. Pandu tadi, kepatuhan kedisiplinan masyarakat jauh lebih penting. Perlu kami sampaikan, Jakarta itu termasuk yang terbaik sesungguhnya kepatuhan ketaatan menggunakan masker. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan daerah lain. Ya. Baik. Sekalipun kita membutuhkan lebih disiplin lagi, lebih ketat lagi, lebih baik lagi. Tapi kalau daerah lain, Masya Allah, coba lihat seperti nggak ada apa-apa, coba lihat di media, di TV itu. Baik, saya tidak sebut provinsinya, tapi itu juga menjadi tantangan kita bersama. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau kita lihat seperti apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat, kalau melihat di tren di Jakarta 5 hari terakhir ini, angka di atas 1000-nya cukup banyak begitu untuk penurunan perharinya. Iya, ini membuat kita harus lebih waspada. Jadi ini kan sebenarnya pandemi ini memang masih tinggi sekali.
Jadi jangan menggunakan istilah zona hijau, semua zona kita anggap merah. Jadi kita harus mendorong, memberitahu ke masyarakat, jujur menceritakan bahwa kita itu belum berhasil mengendalikan pandemi, sehingga semua elemen masyarakat harus diajak untuk ikut merespon pandemi ini. Jadi bukan hanya pemerintah, tadi kita harus meningkatkan penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan semua harus dilibatkan, nggak bisa tidak. Ini masyarakat kan selama ini belum diajak secara total. Kita belum mengajak masyarakat secara total. Seakan-akan semua tanggung jawab pandemi ini masih tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah pusat, ya. Ini nggak bisa. Karena penularannya sudah di tingkat masyarakat. Sekarang kita semuanya harus bergerak, dan masyarakat, pemerintah pusat juga harus mengakui kegagalan ini, bahwa mereka itu belum berhasil. Karena kan seringkali mengatakan, oh pandemi sudah terkendali. Belum terkendali. Nah dengan demikian maka kita akan menyadarkan masyarakat bahwa kita semuanya harus waspada untuk selalu menggunakan tadi 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, terima kasih Prof. Pandu Riono, terima kasih juga Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan angka penularan terus menurun. Terima kasih. Baik, selamat sore, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.